Perkenalkan, nama saya Natalia Tetengian dari kelas 4A KBG. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu entrepreneurship mengenai kewirausahaan. Ada beberapa topik dalam PPT ini. Yang pertama adalah pengertian kewirausahaan. Di sini kita dapat melihat kewirausahaan merupakan aktivitas yang melibatkan proses penciptaan, pengembangan, dan pengelolaan usaha atau bisnis dengan tujuan untuk menghasilkan nilai tambah. Kewirausahaan melibatkan berbagai aspek seperti inovasi, resiko, kreativitas, dan kemampuan mengelola sumber daya untuk menciptakan peluang usaha yang menguntungkan. Orang yang terlibat dalam kewirausahaan disebut sebagai wirausahawan, yang memiliki keterampilan dan keberanian untuk memulai, mengembangkan, dan mengelola bisnis dengan visi dan tujuan yang jelas. Kemudian, topik yang kedua adalah pengembangan sikap kewirausahaan. Yang pertama itu belajar dari pengalaman. Pelajari dari pengalaman sendiri maupun orang lain yang telah sukses dalam bidang kewirausahaan. Analisis kegagalan dan kesuksesan untuk memperoleh pelajaran yang berharga. Yang kedua adalah mengasah keterampilan. Yang ketiga adalah mengembangkan wawasan bisnis, kemudian berani mengambil risiko, dan memiliki visi dan tujuan yang jelas. Kemudian jaringan dan kolaborasi, fleksibel dan adaptif. Topik yang ketiga adalah bentuk-bentuk wirausaha. Yang pertama adalah wirausaha berbasis inovasi teknologi, di mana merupakan wirausaha yang fokus pada pengembangan dan penerapan teknologi baru untuk menciptakan produk atau layanan inovatif. Contohnya adalah perusahaan teknologi seperti Google, Apple, atau startup teknologi yang mengembangkan solusi-solusi baru dalam bidang seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah wirausaha sosial, di mana bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Selain mencari keuntungan finansial, mereka biasanya mengembangkan solusi untuk masalah sosial seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, atau lingkungan. Yang ketiga adalah wirausaha mikro dan kecil, di mana skala usaha yang relatif kecil biasanya dimulai dengan modal terbatas atau fokus pada pelayanan atau produk untuk pasar lokal atau regional. Contohnya wirausaha mikro dan kecil adalah toko kelontong, warung makan, atau usaha jasa kecil. Yang keempat adalah wirausaha berbasis online, di mana wirausaha ini menjalankan bisnis mereka secara online, baik dalam bentuk e-commerce, layanan digital, atau platform online lainnya. Contohnya adalah toko online, blogger atau vlogger, freelance, dan pemilik bisnis online lainnya. Yang kelima adalah berbasis franchise, di mana wirausaha yang memanfaatkan modal bisnis franchise untuk mengembangkan bisnis mereka. Dalam model ini, pemilik bisnis memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan mereka, sistem operasional, dan dukungan lainnya dengan membayar royalti. Kemudian ada wirausaha kreatif dan seni, di mana wirausaha ini di bidang kreatif dan seni seperti desain grafis, fashion, seni rupa, musik, dan lain-lain. Mereka menciptakan produk atau layanan yang didasarkan pada keahlian kreatif dan ekspresi mereka. Yang keempat adalah jenis-jenis usaha. Di topik ini, kita akan membahas mengenai jenis-jenis usaha. Yang pertama adalah berdasarkan sektor industri, yaitu usaha pertanian, usaha industri, usaha jasa. Contohnya meliputi jasa konsultasi, pendidikan, keuangan, hiburan, dan transportasi. Kemudian ada juga usaha perdagangan. Usaha perdagangan dapat berupa penjualan eceran atau retail maupun grosir, baik dalam bentuk fisik maupun online. Berdasarkan modal bisnis, usaha franchise modal bisnis di mana pemilik bisnis memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan mereka, sistem operasional dan dukungan lainnya dengan membayar royalti.
usaha waralaba, modal bisnis yang mirip dengan franchise namun biasanya lebih terbuka dalam hal inovasi dan pengembangan usaha. Usaha startup, usaha yang baru dimulai dan bertujuan untuk menciptakan produk untuk layanan baru dengan potensi pertumbuhan yang cepat. Kemudian ada berdasarkan skala operasional, di mana usaha makro dan usaha kecil dan menengah. Kemudian ada juga usaha besar, di mana usaha mikro, usaha dengan skala kecil dan modal terbatas seringkali dijalankan oleh pemilik tunggal atau keluarga. Usaha kecil dan menengah atau UKM. Usaha ke skala yang lebih besar dari usaha mikro, namun masih berskala kecil dan menengah, biasanya memiliki karyawan yang terbatas, seperti UMKM yang memiliki modal-modal bisnis yang terbatas, namun memiliki keberanian untuk melakukan usaha. Ada usaha besar, usaha dengan skala besar yang memiliki operasional yang kompleks dan melibatkan banyak orang, karyawan, serta sumber daya, di mana seseorang yang memiliki usaha ini telah memiliki banyak modal sehingga dapat membangun usahanya hingga bertumbuh menjadi besar. Kemudian berdasarkan tujuan bisnis. Yang pertama adalah usaha profit, usaha sosial, dan usaha hibrida. Kemudian yang topik kelima adalah peran wirausaha. Ada beberapa peran wirausaha. Yang pertama adalah menciptakan lapangan kerja, di mana wirausaha menjadi salah satu motor penggerak utama dalam menciptakan lapangan kerja. Dengan memulai dan mengembangkan bisnis, wirausaha membuka peluang kerja bagi orang lain, baik dalam skala mikro, kecil, menengah, maupun besar. Kemudian yang kedua adalah inovasi pengembangan produk, di mana wirausaha seringkali menjadi agen inovasi di pasar. Mereka menciptakan produk atau layanan baru, meningkatkan kualitas produk yang ada, atau mengembangkan solusi yang lebih efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan pasar. Kemudian yang keempat adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, di mana kegiatan wirausaha yang produktif dan sukses dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini terjadi melalui peningkatan produksi pendapatan, investasi, dan konsumsi yang dihasilkan dari aktivitas bisnis wirausaha. Kemudian yang kelima adalah mengurangi tingkat pengangguran, di mana dengan menciptakan lapangan kerja baru, wirausaha dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dalam masyarakat. Hal ini berdampak positif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi masyarakat, serta mengurangi tekanan pada sistem jaminan sosial. Kemudian yang keenam adalah menyebarkan keterampilan dan pengetahuan, di mana wirausaha berperan untuk menyebarkan keterampilan, pengetahuan, pengalaman bisnis kepada orang yang belum berpengalaman sebelumnya. Orang yang baru memulai bisnis dalam usaha mikro atau kecil, mereka dapat meng-share atau membagikan ilmu mereka kepada orang-orang yang baru memulaikan usaha mereka. Kesimpulan, dengan demikian wirausaha memiliki peran yang sangat penting dalam membangun ekonomi dinamis, inklusif, dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi positif dalam mencapai tujuan pembangunan sosial dan lingkungan. Terima kasih, sekian dari presentasi saya dan terima kasih.